Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 10 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Bagaimana perasaan dia hari ini? Wow, dia merasa bahwa cinta ini sudah sepihak gitu. Kayak cuman dia doang yang ngerasain cinta sama kamu, tapi kamu kayaknya udah nggak cinta lagi sama dia. Jadi mungkin kamu di sini memang sudah menunjukkan kamu ingin merilis dia ya, kamu pengen lepas dari dia, kamu pengen move on dari dia, seperti itu. Dia ngerasa kamu kayak bener-bener apa ya, sudah tidak mau peduli sama dia, sudah tidak mau lagi ngejalanin hubungan dengan dia. Padahal di sini dia menganggap kamu adalah cinta yang pantas untuk dia perjuangkan, ya cinta yang pantas dia dapatkan gitu. Dan aku lihat di sini kamu memang orang yang dia cintai. Dan ada keseriusan di sini aku lihat kalau ini masalah cinta, ya. Kalau kamu tanya dia apakah cinta, of course. Bahkan nih ada you deserve love. Berarti orang ini tuh ingin uh, mendapatkan kamu gitu. Karena memang dia melihat ada suatu kesempatan ya, di mana kalau bersama kamu itu dia lebih bahagia, dia merasa apa ya, senang, merasa ya bahagia gitu sama kamu. Oke, I think ini sudah menjadi mantan atau memang saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya. Ini orang masa lalumu dari hubunganmu yang kemarin, yang lalu ya. Dia berharap dia masih bisa kamu berikan kesempatan untuk memperlakukan kamu dengan baik. Jadi dulu mungkin dia sempat tidak pernah memberikan kamu apa ya, perlakuan yang baik atau kenang-kenangan yang baik lah intinya ya. Mungkin dia pernah menyakiti kamu, menduakan kamu, ngebohongin kamu atau apalah ya. Karena di sini intinya dulu dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik. Karena di sini dia ingin meminta uh, untuk diberikan kesempatan agar dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. uh, Saat ini tuh dia masih suka mantau kamu karena siapa tahu gitu ya, dia punya masih ada peluang, masih punya kesempatan untuk kamu berikan dia jalan ya, atau kamu masih mau sama dia gitu. Sehingga kalau aku lihat sampai detik ini, sampai saat ini orang ini tuh masih sering memantau kamu, menunggu kamu memberikan tanda-tanda atau sinyal bahwa kamu masih menginginkan dia, kamu masih mencintai dia. Karena di sini aku lihat dia sangat menginginkan kamu. I want you, kata dia ya. Dia menginginkan kamu. Jadi bukan hanya sekedar cinta doang, tapi memang ingin memiliki. Karena di sini I want, ya. Aku menginginkanmu. Dia tahu semua yang pernah terjadi itu semua salah dia, ya. Apapun rasa sakit yang kamu alami, itu dia tahu itu adalah perbuatan dia. Apa namanya, sikap yang buruk semuanya itu gara-gara dia gitu ya.
kamu hingga kamu menyesal, hingga kamu sakit hati, hingga kamu terluka, itu dia tahu. Tapi malah selama ini dia selalu menuduhmu atau selalu menumbalkan kamu bahwa kamulah yang salah seperti itu kalau aku lihat. Jadi dia tahu banget semua itu sebenarnya salah dia, tapi dianya aja yang dulu mungkin dia takut disalahkan, dia apa ya, takut terekspos bahwa dia ini orang yang jahat seperti itu ya. Jadi makanya di sini dia menumbalkan kamu, dia menuduh kamulah yang bersalah seperti itu. Dan ada keinginan dari dia untuk menarik kembali kata-kata yang pernah dia ucapkan, terutama kata-kata yang kasar atau kata-kata yang dulu pernah dia ucapkan, dan itu menyakitimu, dan itu membuat dirimu akhirnya sikapmu berubah gitu, berubah ke dia. Jadi ada kata-kata yang ingin dia tarik ya, yang akhirnya membuat kamu berubah seperti ini, kamu ingin move on dari dia. Gara-gara kata itulah yang membuat kamu merasa kamu harus move on dari dia. Seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh sudah lama ya menunda-nunda atau tidak juga action untuk hubungan ini karena ya mungkin menurut dia bukan waktu yang tepat atau dia belum siap atau apalah, intinya nih orang ingin action, ingin effort tapi masih dia tunda-tunda. Dan effort yang dia lakukan itu sebenarnya untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia. Tapi selama ini dia tunda-tunda. Nah, kalau ada the hangman-nya reverse, berarti orang ini akan segera untuk action ke kamu untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia lagi. Karena di sini dia mungkin sudah tidak tahan lagi ya, sudah tidak tahan lagi terus-terusan menunggu kapan waktu yang tepat gitu. Dan kali ini mungkin udah muak gitu ya, orang ini menunggu dan menunggu. Akhirnya aku lihat sebentar lagi orang ini akan action untuk membuat perubahan di hubungan kalian yang tadinya nih situasinya kayak gini ya, kamu pengen move on, maka akan segera dia raih kembali kamunya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kenapa dia kemarin-kemarin itu menunda-nunda, karena menurut dia itu itu salah satu bentuk pengorbanan dia atas dirimu, atas cinta ini gitu ya. Maka dari itu karena dia mungkin sudah muak ya, sudah capek menunggu aja, sudah capek menunda-nunda, akhirnya di sini aku lihat dia akan action dan tidak mau lagi berpikiran bahwa dia harus berkorban demi cinta, demi keberlangsungan, demi kestabilan, demi keseimbangan hubungan kalian. Maka di sini dia akan melakukan action ya, apapun itu. Misalkan harus mengejar kamu ya, maka dia akan lakukan. Kalau misalkan harus meminta restu pada orang tua ya, maka dia akan lakukan seperti itu. Tergantung ya dari situasi hubungan kalian ya, apa yang selama ini kamu dan dia inginkan, dan apa yang selama ini action yang ingin dia lakukan itu yang akan dia lakukan gitu ya. Terus juga terutama ini sih kalau aku lihat menjudge pasangan sehingga pasangan merasa tidak adil atau dipojokkan di sini. Aku lihat yang akan dia lakukan adalah komunikasi dengan jujur dan terbuka dengan kamu tentang semua masalah yang selama ini terjadi, kesalahpahaman terutama ya, karena di sini ada seseorang tuh terlalu menjudge pasangannya, entah ini kamu ataupun dia yang menjudge pasangan, sehingga pasangannya merasa ini tidak adil, ini terlalu memojokkan dia, sehingga dia pun sakit hati. Terus itu juga kalau aku lihat mungkin juga ada pengaruh dari orang luar ya, orang-orang luar di hubungan kalian
Bisa keluarga, bisa teman, bisa orang tua, atau siapapun itu yang, menjelek-jelekkan hubungan kalian atau menjelek-jelekkan pasangan kalian sehingga ini menjadi, suatu permasalahan ya, yang mengganggu di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini, dia sudah tidak peduli dengan itu, karena menurut dia ya kalau malah kalau masalah perspektif orang luar itu masalah mereka, bukan masalah kalian berdua gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sudah tidak peduli dengan omongan orang lain, yang penting di sini adalah, memperbaiki kembali komunikasi dan membuat, semua masalah yang pernah kalian alami ini, terselesaikan. Apalagi masalah-masalah yang, memang sempat tidak terjelaskan atau tidak terselesaikan di antara kalian, maka orang ini, akan berkomunikasi lagi dengan jujur, dengan terbuka, dengan tegas, dengan lugas ya, apa yang sebenarnya terjadi. Terus itu, aku lihat di sini dia ingin memulai kembali hubungan dengan kamu karena ada energi kestabilan di sini ya, terutama mungkin tentang, materi, tentang finance ya, baik ini kamu ataupun dia. Jadi ada kemungkinan ketika dia datang lagi ini, secara finance, secara materi dia ini sudah stabil dan kamu pun sudah stabil sehingga, kalian ini sudah mandiri lah ya, sudah mandiri secara finance dan tidak akan menjadi suatu masalah lagi di hubungan kalian, seperti itu. Sehingga kalian bisa mengambil suatu keputusan yang, apa ya, keputusan yang bisa, membuat hubungan kalian lebih mengeksplor lagi gitu ya, dalam hal-hal lain gitu. Jadi nggak hanya berpatokan kemarin kan masalahnya ini kalau aku rasa tentang uang, uang, dan uang gitu ya, karir, uang. Kalau sekarang tuh ketika nanti dia datang berarti dia sudah stabil secara finance dan dia ingin mengeksplor denganmu di hubungan ini dari, yang lainnya lagi gitu. Terus itu ada peluang yang yang baik sebenarnya ya, cuman kalau aku lihat memang situasinya ini, memang dia kayak ngerasa mentok gitu loh, kayak jalannya tuh tertutup gitu ke arah kamu. Bahkan aku lihat orang ini nih sempat sampai putus asa untuk memperjuangkan kamu atau tidak gitu ya. Karena setiap dia mencoba untuk memperbaiki hubungan sama kamu selalu kayak jalannya itu tertutup, kayak banyak halangan rintangan. Jadi kalau aku lihat nih orang lagi mencoba untuk memperjuangkan kamu, entah bagaimana caranya, ya walaupun dia tahu, jalan ke arah kamu itu selalu mentok gitu loh, ya, kayak sulit untuk terbuka jalannya. Dan, kalau aku lihat di sini, dia, sedang mencoba untuk mengambil kembali kepercayaan diri dia. Karena di sini kan orang ini tuh kalau nggak salah sempat, drop banget ya secara materi, sehingga kepercayaan dia itu menurun untuk memperjuangkan kamu. Terus itu juga mungkin, halangan rintangan yang membuat dia, mmm, ke arah kamu itu sulit, itu ya mungkin karena keuangan dia juga. Nah, kalau aku lihat Queen of Cups reverse ini berarti orang ini tuh sedang mencoba untuk mengambil kendali atas kepercayaan diri dia sebelum dia, menarik kamu kembali ke hidup dia gitu ya. Sebelum dia, datang lagi ke kehidupan kamu, menawarkan cinta, menawarkan hubungan ke kamu. Jadi kalau aku lihat dia sedang mencoba untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri dia. Terus itu juga dia sedang membangkitkan, keuangan dia di sini ya. Terus itu juga ya sosial, tingkat sosial atau apapun lah ya yang perlu menurut dia ditingkatkan, maka dia saat ini sedang, memperbaiki kebutuhan dia terlebih dahulu gitu ya, sebelum dia datang ke kamu. Terus itu juga kalau aku lihat, orang ini sudah tidak mau lagi memanfaatkan kebaikan kamu, sehingga orang ini harus berpower dulu. Makanya dia sebelum dia datang ke kamu dengan pasti, dia harus, memenuhi kebutuhan dia dulu
ya agar dia lebih pede datang ke kamu. Dan aku lihat di sini orang ini menahan untuk tidak datang ke kamu bukan karena uh, dengan sengaja, tapi memang kalau aku lihat daripada dia terburu-buru datang ke kamu justru malah nantinya kacau balau ya karena belum belum ada kesiapan dan belum ada kepercayaan diri dari dia, maka itu nampaknya memang harus ditunda kayak gitu. Karena gini, eee, dia sebenarnya sempat ya memaksakan kehendak dia dalam keadaan memang secara finance dia belum baik-baik saja, kemudian, apa ya, serba kekurangan gitulah ya, dia memaksakan kehendak untuk datang ke kamu, selalu, ada aja masalah-masalah sepele yang kalian perdebatkan di sini. Akhirnya eee, berakhir kembali hubungan, akhirnya bertengkar lagi, marahan lagi, diem-dieman lagi. Bahkan di sini kalau aku lihat sampai kalian nggak tahu deh harus gimana gitu ya. Kayak ya mentok gitu ya, nih the word mentok karena apa-apa nggak bisa, mau bertemu nggak bisa karena nggak ada uang, terus mau ini mau itu mau ini nggak ada, nggak bisa ya karena mungkin beban kerja, ada beban kerja atau apalah intinya selalu ada pertengkaran di setiap eee, orang ini datang, bahkan dengan hal-hal sepele doang kayak gitu. Terus itu bahkan mungkin jangka waktunya lama ketika kalian jeda itu ya, sehingga nggak bisa apa ya, yang justru malah ngebuat kalian lebih jengkel, lebih kesel gitu ya. Terus itu kalau aku lihat orang ini sejujurnya bukan dia tidak mau berjuang, tapi memang keadaan lah yang membuat dia kayak stuck kayak gitu ya. Dia selalu berusaha kok aku lihat di sini dia tidak hanya termanggu diam, meratapi enggak, tapi dia juga mengusahakan segalanya biar bisa lancar jalannya ke arah kamu. Terus itu dia tuh sebenarnya sangat cinta banget sama kamu, dan aku lihat dia sangat suka dengan kamu itu karena kamu orangnya berintelektual ya, kamu orang yang cerdas. Cuman dia memang masih agak takut, agak ragu dengan emosional kamu yang suka meledak-ledak gitu ya, suka tidak bisa diduga gitu. Tiba-tiba kamu kesel, tiba-tiba kamu marah sama dia, tiba-tiba kamu cari masalah sama dia kayak gitu. Jadi maka dari itu agar dia mengantisipasi kamu meledak-ledak emosinya, jadi dia harus mempersiapkan segalanya terutama tentang uang. Jadi kalau kamu marah tuh bisa apalah ya, bisa diapain sama dia gitu ya. Intinya nih orang, ketika kamu dulu mengharapkan dia datang ketika finansial dia sudah baik, maka dia akan datang gitu loh, biar kamu nggak marah-marah. Example seperti itu ya. Jadi itulah pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah ya, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.